Halo, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar. Nah, proses belajar merupakan pondasi utama dalam pembentukan kompetensi dan karakteristik siswa. Dan saya yakin Anda semua setuju akan hal itu. Namun, tidak semua siswa dapat mengikuti proses ini dengan mudah. Dan kesulitan belajar menjadi salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh siswa. Baik itu siswa di tingkat dasar, pendidikan PAUD, SD, maupun lanjutan atau dari menengah hingga perguruan tinggi. Nah, menurut salah satu pakar yaitu Suparno di tahun 2020 di dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesulitan belajar itu mencakup berbagai hambatan. Jadi dalam hal ini kesulitan belajar itu adalah hambatan yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa di dalam memahami, menyerap, dan mengaplikasikan pengetahuan. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada hasil belajar, tetapi juga pada motivasi dan kepercayaan diri siswa di dalam proses pembelajaran. Dan ini menjadi fenomena yang mana semakin relevan untuk dibahas dalam konteks pendidikan modern. Kita tahu terjadi perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, serta tantangan sosial ekonomi yang mana menjadi faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu penting bagi pendidik, dalam hal ini guru di sekolah maupun dosen di tingkat perguruan tinggi serta orang tua dan seluruh pihak terkait untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi sebagai strategi yang efektif dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa jenis kesulitan belajar yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan belajar akademik. Ini meliputi masalah seperti disleksia. Disleksia itu merupakan kesulitan membaca. Membaca mungkin bila memahami, tidak hanya membaca nyaring tetapi juga memahami dan mendapatkan informasi dari apa yang dibaca. Kesulitan kedua di dalam bidang akademik ini yaitu diskalkulia. Nah, diskalkulia ini merupakan kesulitan di dalam matematika. Di dalam matematika ini bisa berupa di dalam menghitung, di dalam mengaplikasikan ilmu matematika, di dalam proses pembelajaran maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada disgrafia. Disgrafia itu merupakan kesulitan di dalam menulis. Menulis ini bukan hanya menulis ABC atau ABC saja, tetapi menuliskan ide, menuliskan atau menjabarkan sesuatu di dalam tulisan. Nah, selain itu menurut Johnson and Michael Buss di tahun 2019 menyatakan bahwa kesulitan ini seringkali berhubungan dengan gangguan fungsi neurologis. Siapa tahu kita tidak bisa mengatakan seseorang itu bodoh atau siswa kita bodoh. No, kita tidak boleh menyatakan hal itu. Namun, siswa kita memiliki keunikan masing-masing. Mereka punya cara belajar masing-masing di dalam proses pembelajaran. Nah, kita lanjut pada kesulitan belajar yang kedua yaitu kesulitan belajar non-akademik. Ini merupakan kesulitan di dalam masalah perilaku, emosional, atau sosial yang menghambat proses belajar. Menurut Smith dan teman-temannya di tahun 2021 menyatakan contoh dari kesulitan belajar non-akademik ini berupa ketika siswa yang mengalami kecemasan tinggi cenderung
sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Ya, siapa yang bisa berkonsentrasi, siapa yang bisa belajar dengan tenang jika dalam kesulitan yang was-was atau takut, ya. Nah, ini salah satu contoh. Dan banyak sekali kesulitan belajar non-akademik yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, artinya di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dari dua contoh kesulitan belajar tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau faktor yang menyebabkan kesulitan belajar ini. Yang mana pada kesempatan ini kita akan menjabarkan dalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berupa kognitif, ya. Kognitif artinya terjadi rendahnya kemampuan berpikir abstrak atau adanya daya ingat, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa anak atau siswa kita memiliki perbedaan di dalam daya ingatnya dan maupun konsentrasi. Jadi faktor internal itu berupa yang pada bidang kognitifnya berupa rendahnya kemampuan berpikir abstrak, rendahnya daya ingat, dan konsentrasi. Faktor internal yang kedua adalah emosional. Dalam hal ini dapat kita sebutkan seperti stres, kecemasan, atau rasa tidak percaya diri. Makanya siswa kita terkadang tidak bisa mengucapkan sesuatu atau tidak bisa mengeluarkan ide-idenya karena adanya faktor emosional ini. Siapa yang bisa, seperti saya sampaikan, siswa tidak akan bisa konsentrasi ketika mereka di dalam kondisi yang tidak nyaman. Dan selanjutnya kita masuk kepada faktor internal yang ketiga, yaitu fisik, ya. Adanya gangguan fisik. Mungkin terjadi gangguan pendengaran atau penglihatan atau kesehatan secara umum. Hal ini pasti mempengaruhi siswa di dalam belajar. Oke, kita lanjut pada faktor eksternal. Faktor eksternal di dalam mempengaruhi kesulitan belajar ini bisa terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan bahkan pengaruh teknologi. Dalam lingkungan keluarga, kita bisa melihat contoh bahwa kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Hal ini penting sekali bagi orang tua untuk memperhatikan siswanya. Ini menurut Haryono dan Kusuma di tahun 2022 yang menyatakan bahwa kurangnya dukungan belajar dari orang tua dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Ya, maka dari itu guru membutuhkan dukungan bantuan dari orang tua untuk bisa membantu anaknya di dalam proses belajar di rumah. Dan selanjutnya ada lingkungan sekolah. Pada lingkungan sekolah harus ada variasi yang dilakukan baik itu oleh guru maupun manajemen sekolah di dalam proses pembelajaran. Karena salah satu contoh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar yaitu metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Ini juga sangat-sangat penting sekali diperhatikan bagi guru untuk memilih metode, strategi pengajaran, ataupun media pembelajaran yang sesuai bagi siswanya di kelas. Dan terakhir, adanya pengaruh teknologi sebagai faktor eksternal. Hal ini dapat berupa sebagai penggunaan teknologi yang berlebihan tanpa kontrol dan dapat mengalihkan perhatian siswa. Ini dinyatakan oleh Budiarto dan Widya Stuti di dalam artikel mereka di tahun 2023 yang mana menyatakan bahwa penggunaan teknologi juga harus dikontrol oleh educators, ya, oleh guru. Tidak bisa dilepaskan bagi siswa untuk menggunakan teknologi secara mandiri, apalagi di tingkat sekolah dasar maupun menengah. Ini wajib dikomandoi atau dikontrol oleh guru-guru mereka, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana strategi-strategi
yang dapat dilakukan oleh guru di dalam mengatasi kesulitan belajar. Sebenarnya banyak sekali yang dapat dilakukan oleh guru untuk menemukan strategi dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama bisa dilakukan langkah identifikasi dan diagnosis dini, yang menggunakan alat ukur psikologis ataupun tes diagnostik untuk mengenali kesulitan belajar siswa sejak awal. Nah, ini sangat penting sekali untuk mendiagnosis sejak dini, karena kita bisa melakukan solusi apa atau mendapatkan solusi apa yang bisa kita terapkan nantinya ketika kita mendapatkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembelajaran. Selain itu, strategi yang kedua yang dapat dilakukan yaitu melakukan pendekatan individual, memberikan perhatian khusus kepada siswa dengan kesulitan belajar melalui pembelajaran yang dipersonalisasi. Yang ketiga, guru bisa berkolaborasi dengan orang tua. Nah, tentunya komunikasi antara guru dan orang tua dapat mengurangi kesulitan belajar siswa. Mengajak orang tua untuk berperan aktif dalam mendampingi proses belajar siswa di rumah. Ya, ini sangat-sangat penting sekali, harus dibantu guru di dalam mengajar anak-anak. Dan penggunaan teknologi sebagai strategi yang keempat, mana kita dapat memanfaatkan aplikasi pendidikan yang dirancang khusus untuk membantu siswa dengan kesulitan belajar. Misalnya, penggunaan AI, namun kita harus mengontrolnya seperti yang kita lihat tadi. Dan yang paling penting, salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kompetensi guru. Nah, untuk peningkatan kompetensi guru ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh guru sendiri, tetapi juga harus didukung oleh manajemen sekolah dan tentu pihak-pihak terkait. Nah, ini bisa berupa memberikan pelatihan kepada guru tentang cara mengenali dan menangani siswa dengan kesulitan belajar dan bagaimana strategi, metode, mungkin ada yang inovatif yang dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran. Maka dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa mengatasi kesulitan belajar siswa merupakan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Ini sangat penting sekali dengan cara identifikasi dini, strategi yang tepat, serta dukungan dari berbagai pihak. Siswa dapat mengatasi hambatan belajar dan mencapai potensi maksimalnya sehingga tidak menemukan lagi hambatan di dalam proses pembelajaran. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.